Sipir terbang. Halo masyarakat Tulungagung, di sini bersama saya di Kelurahan Kenayan dalam rangka gerakan edukasi isi piringku. Yuk kita langsung ke dalam yuk. Oke. Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional tahun ini ke-63 dengan tema isi piringku ini kayak protein hewani. Protein hewani cegah stunting. Oke, sebelumnya apa sih itu isi piringku? Nah, di sini saya membawa contoh piring makanan, nggih. Di sini tuh ada piring makanan, ada bisa dibagi menjadi 4. Ada makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Pembagiannya gimana, Bu? Untuk makanan pokok, porsi atau jumlahnya harus sama dengan sayur-sayuran. Seumpama nasinya 1 centong nasi, nggih. Itu sayurnya juga harus 1 centong nasi. Itu sayur 1 centong nasi tanpa kuah, sayurnya saja. Untuk yang di sini lauk pauk. Nah, karena tema Hari Gizi tahun ini adalah protein hewani, di sini diutamakan lauk pauknya yang protein hewani. Protein hewani itu apa? Bisa ikan, telur, daging, ayam. Selamat siang, hai warga Tulungagung. Kembali dengan saya dalam rangka Puskesmas Sembuh Healing. Dalam acara ini kita ambil atau kita angkat judul yaitu jadikan sipir terbang. Nah, masyarakat sehat apabila ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui IG Puskesmas Sembuh. Di sini kami tidak sendirian, tapi didampingi beberapa narasumber dari Kelurahan Kenayan maupun dari teman-teman kami di Puskesmas Sembuh. Yang pertama kami perkenalkan adalah Bapak Bukti Satoto selaku Kepala Kelurahan Kenayan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Yang kedua adalah Ibu Welas Dwiningsih selaku Bidan Wilayah Kelurahan Kenayan. Selamat siang, Ibu. Dan yang ketiga adalah perwakilan dari kader yaitu Ibu Ernawati. Selamat siang, Ibu. Sehat ya? Ya. Kali ini yang kita bahas adalah gerakan edukasi isi piringku di Posyandu. Dalam hal ini untuk pencegahan adanya angka stunting. Bahwasanya angka stunting di Tulungagung masih banyak yang notabene dengan pengukuran timbang badan dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Dalam masyarakat Tulungagung, hal ini adalah hal yang dianggap biasa. Akan tetapi apakah ini benar atau tidak, marilah kita kupas tuntas tentang stunting kaitannya dengan peningkatan konsumsi protein hewani. Ini kita mulai dari yang pertama, Bapak Bukti Satoto selaku Kepala Kelurahan Kenayan. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, Bu. Diparingi sehat terus. Alhamdulillah. Begini Bapak, kami ingin matur atau tanya-tanya nih tentang kegiatan upaya stunting yang kaitannya dengan konsumsi protein hewani dalam rangka penurunan angka stunting di Kelurahan Kenayan. Bagaimanakah peran panjenengan selaku Kepala Kelurahan dalam kegiatan hal tersebut di atas? Monggo. Iya, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita sampaikan dari Puskesmas Sembung menanyakan tentang hal peran kelurahan atau sebagai lurah dalam penanganan stunting. Yang pertama, kita memberikan suatu musyawarah atau melakukan rebuk stunting di warga kita, yang mana rebuk stunting itu dalam tahun 2000
2023 ini Januari Januari itu sudah kita lakukan kemarin untuk stunting. Alhamdulillah dalam hal ini Kelurahan Kenayan sudah mulai ada penurunan terkait stunting yang ada di kelurahan. Mungkin mau teman Bu. Gini, itu tadi peran dari kepala kelurahan gitu. Terus kemudian adakah kebijakan yang menyangkut tentang komitmen atau aturan-aturan yang mengikat tentang kondisi stunting yang ada di Kelurahan Kenayan? Enggak Bu, yang prinsip kami bagaimana masyarakat kita terhindar dari stunting, makanya kita selalu setelah mengadakan stunting berapa jumlahnya yang belum tertangani dan bagaimana penanganannya. Sementara ini kita selalu memberikan makanan tambahan kepada mereka yang terkena stunting itu. Jadi makanan tambahan itu paling tidak kita memberikan suatu yang terbaik, termasuk asupan gizi dari petunjuk Bu Bidan misalnya gitu, yang pas untuk balita stunting. Bu. Ini. Kemudian yang terakhir Bapak, mungkin ada tips atau apa namanya, ini namanya kunci. Bagaimana cara mencegah stunting yang optimal di Kelurahan Kenayan? Satu dari peran kita di kelurahan yaitu melakukan penyuluhan bersama tim kader dengan Bu Bidan, bagaimana masyarakat kita yang mempunyai terutama balita sebelum pada usia lanjut itu gizinya terpenuhi. Jadi paling tidak dari Bu Bidan dan tim itu melakukan penyuluhan ke lapangan atau kita kumpulkan di dalam kelurahan sehingga nantinya apa kendala-kendala yang ada di lapangan terkait stunting ini bisa kita temukan, mungkin bisa teratasi sehingga tidak terjadi lagi adanya stunting yang ada di Kelurahan Kenayan. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bapak. Sangat membantu bagi kita semua, khususnya warga Kenayan dan warga Tulungagung umumnya. Amin. Nah, kemudian kami lanjutkan yang kedua adalah dari Bu Bidan Wilayah, yaitu Bu Welas Dwiningsih. Sehat Ibu? Sehat, semangat. Alhamdulillah. Ini tadi saya coba untuk melihat kondisi yang ada di wilayah kelurahan. Terus ini bagaimana saya pelaksanaan kegiatan penanganan stunting di Kelurahan Kenayan kaitannya dengan konsumsi protein hewani yang ada di Kelurahan Kenayan. Terima kasih, monggo. Terima kasih Bu Ati. Untuk penanganan stunting di Kelurahan Kenayan, kebetulan Kenayan tahun 2022 mendapat lokus stunting. Jadi untuk 31 anak yang terdaftar mendapat bantuan dari OPD, ada dari Dinas Pangan, ada dari Dinas Perikanan, ada dari Kodim. Kelurahan sendiri juga mengeluarkan PMT untuk balita tersebut. Kemudian selain itu kita wajib dan mengharuskan untuk balita-balita yang sudah mendapat PMT itu untuk mendapatkan penimbangan secara rutin. Kalau toh itu nanti sekali satu bulan ada bolongnya, nanti kita datangi ke rumahnya untuk ditimbang. Jadi tetap terpantau untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Saya rasa itu Bu Ati. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pelaksanaan penanganan stunting. Nah, terus gini, bagaimana sih cara menentukan gejala atau tanda dari stunting tersebut? Mungkin di Posyandu Kelurahan Kenayan ini yang kebetulan yang ada di Kelurahan Kenayan pos berapa nih? Pos 1 ini ditemukan stuntingnya. Terima kasih, monggo. Untuk penentuan stunting kita mempunyai patokan dari
WHO, yaitu Z-score, yaitu tinggi badan dibanding umur. Nah, mereka selain tinggi badan dibanding umurnya kurang, juga mengalami gizi kurang ataupun gizi buruk. Kemudian cara pengukurannya untuk bayi yang di bawah 1 tahun atau belum bisa berjalan, kita mengukurnya dengan panjang badan dengan posisi bayi tidur. Untuk yang lebih dari 1 tahun dengan pengukuran tinggi badan. Jelas sekali bahwasanya gejala stunting bisa dilakukan di posyandu dari awal atau deteksi dini begitu Terus kemudian kira-kira upaya apa sih yang bisa dilakukan panjenengan selaku bidan wilayah dalam rangka pencegahan dan penanganan tumbuh kembang ataupun stunting? Monggo. Yang pertama, kita 2022 sudah mengusulkan untuk memberikan stimulasi atau seperti peningkatan kapasitas kader, jadi pelatihan untuk kader. Jadi kader dilatih lagi cara nimbang yang benar, tinggi badan yang benar. Nanti kemudian selain itu adanya revitalisasi atau pengecekan alat-alat ukur untuk tinggi badan, berat timbangan itu masih layak dipakai atau enggak, itu sudah kami ajukan untuk pengadaan berikutnya. Kemudian untuk ibu hamil sudah kami arahkan untuk ANC terpadu untuk mencegah kalau ibunya kek bisa terpantau mulai dari hamil, nanti kalau anaknya kemungkinan stunting bisa sudah teratasi dari waktu hamil. Kemudian untuk yang selanjutnya tetap pemberian PMT dari kelurahan, setiap bulan ada PMT tambahan berupa dana ataupun berupa PMT. Ya. Selain itu kita juga punya donatur dari SD Katolik yang membantu PMT untuk 4 posyandu. Itu saya kira, Bu. Terima kasih. Jawaban yang sangat gamblang dan mudah dipahami dan dicerna oleh kita semua, baik warga Kenayan khususnya dan masyarakat Tulungagung pada umumnya. Kemudian kami lanjutkan pada Bu Ernawati selaku kader di Kelurahan Kenayan. Bagaimana sih peran panjenengan selaku kader senior ya? Yang saya kenal dari zaman berapa bahula, kira-kira begitu. Dengan adanya kegiatan posyandu yang ditemukan stunting dan kemudian dibarengi dengan asupan atau makanan yang notabene dengan istilah piliku. Monggo. Terima kasih Ibu Wardi. Kami selaku kader di Kelurahan Kenayan sangat berusaha semaksimal mungkin untuk perkembangan balita di Kelurahan Kenayan dengan berpedoman pada isi piringku Bu ini ya, semaksimal dan semampu kita untuk memberikan PMT setiap bulan itu secara bergantian Bu Warti kersane boten waleh balitane Untuk hari ini PMT yang saya berikan yaitu kacang hijau tidak saya berikan berupa kolak saya buatkan puding Bu. Puding saya campur susu sama itu gula aren Bu. Kersane enten manis, gurih, kaleng niku Dan untuk pengecekan tinggi badan kalau memang ditemukan ada balita yang tidak sesuai Bu, kita melakukan pengukuran kembali Bu. Pengukuran kembali balita yang dirasa kok tidak pas Bu, umur segini dari bulan kemarin kok berat badannya itu tinggi, terus dari bulan berikutnya kok rendah, kita melakukan pengecekan ulang Bu. Apa mungkin dari balitanya sendiri atau mungkin dari yang nimbang Bu. Kadang kan
saking kesusu nggih Bu nyun sewu nggih dihubung tiang kata sing nimbang niku nggih Gubuk. nggih. Makanya dilakukan pengecekan ulang Bu Iya. untuk balita-balita yang mungkin ada indikator stunting seperti itu Bu Arti. Terima kasih. Sangat gampang sekali. Kemudian yang terakhir nih, bagaimana cara menentukan menu PMT yang dikaitkan dengan isi piringku. Kemudian yang lagi ngetren adalah gerakan edukasi isi piringku di posyandu. Dalam hal ini kan 50% karbohidrat dan protein, 50% adalah sayur dan buah. Kalau dulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna, yang sekarang adalah intinya adalah menu seimbang. Bagaimana ini untuk mengakumulasi bahwasanya ini sudah ada bahannya protein hewani sekian, kemudian umpama dikasih tempenya sekian, itu adakah terobosan baru yang dilaksanakan di Kelurahan Kenayan ini? Monggo nggih. Ini untuk yang berbahan dasar tempe nggih Bu. Kita akan mengolah ya seperti buat nugget begitu Bu nggih. Tidak hanya digoreng saja. Kok bervariasi ada karena itu lebih suka gitu loh Bu nggih. Mungkin dari bentuknya dibentuk seperti boneka, apa ikan, ngoten niku Bu. Terus untuk telur, untuk sementara telur ini di samping direbus juga dibuat sate Bu nggih. Sate yang coklat itu kan juga enak untuk lauk ya Bu ya. Jadi nggak monoton dikukus saja. Kadang dikukus anak-anak nggak suka Bu. Iya, nggih. Rasanya yang hambar gitu Bu. Terus itu ya dibuat seperti itu Bu. Terus untuk tahu nggih niku didamel nugget juga bisa Bu, niku dicampur wortel terus sayur ngoten niku Bu. Seperti itu Bu yang selama ini kami lakukan Bu. Oh iya, terima kasih. Ini kan wacana ke depan, Sewu, ini kembali ke Pak Lurah lagi. Ini untuk ke depan, kira-kira program apa sih yang kaitannya dengan menu dengan protein hewani? Yang kali ini yang lagi ngetren telur ya, telur dimodifikasi dengan dibikin coklat, kemudian dibikin sate, kemudian digoreng didatar dengan akumulasi dikasih sayur. Kemudian untuk yang kedepannya bagaimana Pak Nyun Sewu? Terima kasih. Ini Ibu Wati, yang jelas peran kelurahan dalam menangani stunting kemarin tadi sudah disampaikan oleh bidang lapangan dari Kelurahan Simbung, dari kader, dari kelurahan, semua sinergi Bu. Sinergi bagaimana semuanya bisa terlaksana, biarpun kita tidak sempurna tapi minimal bisa mengurangi, seperti denominator yang tadi tentang hal menu Bu ya, tentang hal menu yang ngetren telur. Sementara untuk kedepannya kita berusaha bagaimana anak itu tidak jenuh, memenuhi kebutuhan gizi sehingga keseimbangan antara tinggi dan umur nanti bisa itu kita langsung berusaha untuk pengadaan ikan laut. Jadi ikan laut itu nanti kita rupakan bukan berupa ikan maksimal begitu, enggak. Biasanya kan dibikin bakso atau nugget, sehingga ada amis-amis sedikit yang nantinya mereka itu tidak jenuh dengan makanan yang sudah ada yang sudah disampaikan di sebelumnya gitu, sehingga kalau nanti kita bikinkan misalnya bakso nugget dari ikan laut ataupun apa itu Bu namanya seperti pentol gitu, sehingga nantinya itu mereka akan merasakan pola menu yang berbeda gitu. Itu kedepannya kita kalau memang nanti ada pertumbuhan stunting, yang mudah-mudahan tidak ada pertumbuhan stunting berikutnya. Saat ini kan sudah Kenayan dari berapa Bu ya? 31 tinggal 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun berikutnya atau di awal 23 sampai nanti di akhir tahun itu tidak ditemukan lagi itu apa stunting. Tapi kalau toh nanti ada ya kita berusaha untuk memberi makanan tambahan yang mereka itu tidak merasa jenuh anak-anak itu. Sementara ini kita beri telur, bubur kacang
hijau ataupun berupa kacang hijau ataupun menu lain biasanya gitu yang mengandung asupan gizi untuk pertumbuhan anak stunting. Mungkin itu Bu Wati yang terima kasih Pak. Kalau saya boleh simpulkan Pak ya, tadi kan upaya pemberian protein hewani melalui ikan laut dan sebagainya dalam bentuk nugget, pentol dan sebagainya. Kalau kita kenal dengan gemar ikan itu Pak Gio, gemar makan ikan. Gemar makan ikan. Cuma modifikasinya nanti bagaimana peran ibu kader, ibu bidan wilayah ini mengakumulasi bagaimana anak itu tidak jenuh dan senang dengan begitu Oke Bu Wati, itu ya prinsip itulah Bu. Jadi tidak hanya ikan laut, kemarin dari perikanan juga memberi ikan tawar juga. Tapi bagaimana kita memodif makanan itu sehingga anak menjadi suka gitu. Betul. Nah, tentu. Terus kemudian yang terakhir ini Pak, harapan panjenengan tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk awal tahun 2023 sampai seterusnya tidak ditemukan stunting lagi. Kira-kira konsep apa sih yang diterapkan di Kelurahan Kenayan agar tidak terjadi stunting lagi atau modifikasi makanan yang sudah panjenengan sampaikan tadi? Ya Bu Wati, dengan adanya hal yang sudah adanya penurunan tinggal 2 ini, maka pengalaman tahun yang kemarin kita acu di tahun 2023 ini, kita selalu sinergi dalam hal pelaksanaan terutama posyandu. Posyandu itu paling tidak kita harus mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi anak, sehingga kader posyandu bersama bidan nantinya tentunya bersama kelurahan itu harus sinergi. Paling tidak setiap melaksanakan posyandu, perkembangan demi perkembangan dari setiap anak itu kita harus tahu. Sebelum terjadinya stunting kita harus mencegah dulu. Gitu Bu Wati. Terima kasih. Sangat bagus sekali. Dan kemudian kita alih ke Bu Bidan. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Lurah. Kemudian harapan panjenengan ke depan di awal tahun 2023 dan seterusnya, apa sih langkah atau konsep yang dilakukan panjenengan selaku bidan wilayah Kelurahan Kenayan? Monggo. Harapan pertama untuk awal tahun DPRS-nya meningkat. Amin. Kemudian untuk yang stunting tidak ada yang baru lagi. Kita cukup sudah punya 3 yang masih kedatangan. Itu selesai. Yang 1 sudah hampir lulus. Sudah selesai. Ini kebetulan hari ini juga mau kontrol Pak Iska. Dengan susah payah panjenengan semua kita merger satu balita diakumulasi dengan berbagai kegiatan dan berbagai tenaga yang unsurnya sudah melibatkan semua pihak, begitu nggih? Bisa dilanjut monggo? Ada lagi? Sudah cukup? Harapannya kalau Gus Levi kita simpulkan adanya kunjungan posyandu DPRS-nya meningkat, kemudian tidak ditemukan stunting baru, kemudian apabila ditemukan stunting bahwasanya kita segera melakukan rujukan terpadu, begitu nggih? Kemudian yang terakhir ini Bu Erna selaku kader dedengkotnya Kelurahan Kenayan ini Pak kayaknya ya. Bagaimana harapan panjenengan ke depan dengan adanya program penanganan stunting yang dikaitkan dengan pemberian makanan protein hewani? Monggo. Harapannya ya seperti Bu Bidan ya Bu, tidak ada yang stunting, terus anak-anak bisa tumbuh kembang dengan sehat ya Bu. Kersane untuk hari depan ya, hari depan itu bangsa punya bibit-bibit yang unggul ya Bu niki nggih. Harapan kami selaku ibu kader nggih. Iya. Semoga bibit-bibit yang baru menjadi anak yang pintar, cerdas nggih, anak yang berprestasi niku kan nggih penting nggih Bu. Nggih. Sehingga negara nggih Bu bangga Bu nggih
punya anak-anak yang sehat berprestasi seperti itu Bu. Itu harapan dari kami selaku kader nggih, perwakilan dari ibu-ibu kader. Semoga di tahun 2023 ini anak-anak menjadi tumbuh sehat nggih. Tumbuh sehat, berkembang, cerdas dan berprestasi. Amin. Terima kasih Dari ibu kader. nggih. Ini kita punya jargon nggih. Jargon itu istilahnya kayak slogan untuk Kelurahan Kenayan. Kalau dengan kegiatan tersebut di atas semuanya kita rangkum, adanya jargon begini Pak. Sipir terbang. Nah, sipir terbang itu ada artinya. Ketika saya bilang sipir terbang, Kenayan bebas, ya, atau Kenayan sehat. Sipir terbang itu artinya adalah isi piringku terbukti membuat anak tumbuh kembang menjadi sehat. Itu intinya. Jadi saya bilang kita coba. Tiga. Sipir terbang.